Nadine, istri berhijab yang mandiri, terkejut saat limit kartu kreditnya ludes ratusan juta demi liburan mewah keluarga mertua tanpa izin. Alih-alih mengamuk, ia membiarkan mereka terbang, lalu mematikan semua akses finansial tepat saat mereka ingin membayar tagihan hotel bintang 5 di tengah liburan. Berani mencuri kartunya, berarti siap terdampar tanpa sepeser pun uang di tangan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu Jakarta masih diselimuti sisa-sisa embun, namun udara di dalam kamarku terasa jauh lebih segar berkat pendingin ruangan yang bekerja maksimal. Aku, Nadine, berdiri di depan cermin besar, merapikan pashmina sutra berwarna nude yang melilit kepalaku dengan sangat presisi. Sebagai wanita berusia 25 tahun yang berkarir di bidang kreatif, penampilan adalah segalanya bagiku. Setiap lipatan hijab dan lekuk pakaian yang kukenakan harus terlihat sempurna. Aku memilih setelan tunik yang pas di badan, menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga berkat diet ketat dan olahraga rutin, namun tetap terlihat anggun dan sopan sebagai seorang istri yang tahu cara membawa diri. Ritual pagiku biasanya diisi dengan ketenangan, menyesap kopi tanpa gula sambil mengecek jadwal kerja di tablet. Namun, ketenangan itu seketika hancur saat ponsel yang terletak di atas meja rias bergetar tanpa henti, memunculkan rentetan notifikasi yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Aku meraih benda itu dengan dahi berkerut, mengira itu hanyalah surel pekerjaan yang mendesak atau pesan dari klien yang tidak sabaran. Namun, mataku justru menangkap barisan angka yang sangat tidak asing. Itu adalah notifikasi transaksi kartu kredit utamaku yang limitnya sengaja kubiarkan besar untuk keperluan darurat. Pembayaran sebesar 45 juta rupiah sukses di Garuda Indonesia. Gumamku pelan, membaca baris pertama dengan tangan yang mulai terasa dingin. Belum sempat aku mencerna informasi itu, notifikasi kedua menyusul dengan angka yang tak kalah fantastis, yakni 85 juta rupiah untuk reservasi resort mewah di kawasan Labuan Bajo. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku di pagi yang cerah ini, membuat seluruh aliran darahku mendidih seketika. Siapa yang berani menggunakan kartuku tanpa izin, sementara kartu fisik itu tersimpan rapi di dalam dompet yang saat ini ada di genggamanku? Otakku langsung berputar cepat, mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali aku mengeluarkan kartu itu, atau memberikan aksesnya kepada orang lain. Aku adalah tipe wanita yang sangat teliti dalam urusan finansial, dan tidak mungkin aku melakukan transaksi sebesar itu dalam keadaan tidak sadar. Namun, sebuah ingatan muncul seperti kilasan film. Minggu lalu, Ibu Widya, mertuaku, sempat meminjam dompetku dengan alasan ingin melihat model kartu kredit milik bank swasta ternama yang aku gunakan. Saat itu aku sedang sibuk di dapur dan membiarkannya membawanya ke ruang tengah, tanpa curiga sedikit pun bahwa ia akan mencatat detail penting di baliknya. Rasa mual mulai mengaduk perutku saat kecurigaan itu semakin menguat dan berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Aku segera melangkah keluar kamar dengan langkah kaki yang sengaja kubuat tegas, menghampiri ruang makan di mana Ibu Widya biasanya sedang menikmati sarapan mewah yang disiapkan oleh asisten rumah tanggaku. Benar saja, di sana ia duduk dengan anggun, mengenakan hijab sutra bermotif ramai yang terlihat sangat mahal, sambil menyesap teh dengan senyum yang terlihat jauh lebih lebar dari biasanya. Aura kemewahan yang ia paksakan selalu membuatku merasa risih, namun pagi ini, aura itu terasa seperti sebuah penghinaan terang-terangan bagiku. Selamat pagi, Nadine sayang. Tumben sudah rapi, mau berangkat pagi-pagi sekali ya? Sapanya dengan nada bicara yang dibuat semanis mungkin, seolah-olah tidak ada rahasia besar yang baru saja ia lakukan di belakangku. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari celah rasa bersalah di matanya yang penuh riasan tebal itu,
namun yang kutemukan hanyalah keangkuhan yang tertutup topeng keramahan. Aku meletakkan ponselku di atas meja dengan suara dentuman yang cukup keras, membuat cangkir tehnya sedikit bergetar. Namun ia hanya menaikkan alisnya seolah sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. Aku tidak ingin bertele-tele, maka aku langsung menunjukkan layar ponselku yang masih menampilkan rincian transaksi fantastis itu tepat di depan wajahnya. Ibu tahu soal transaksi ini? Seseorang baru saja memakai kartu kredit Nadine untuk membeli tiket pesawat dan hotel mewah ke Labuan Bajo atas nama keluarga besar kita, kataku dengan suara yang rendah namun syarat dengan ancaman. Aku bisa melihat otot wajahnya sedikit menegang, namun dengan sangat cepat ia kembali menguasai diri dan malah tertawa kecil seolah-olah aku baru saja menceritakan sebuah lelucon yang sangat lucu dan tidak penting. Oh, itu, iya, Nadine. Ibu memang pakai sebentar kemarin untuk pesan tiket liburan keluarga bulan depan, jawabnya tanpa dosa sambil mengoleskan selai ke rotinya dengan sangat tenang. Ia kemudian menatapku dengan tatapan yang seolah-olah meremehkan. Lagi pula, kamu kan uangnya banyak, kariermu sukses, dan suamimu juga bilang kamu sedang dapat bonus besar. Apa salahnya sesekali menyenangkan mertua dan saudara-saudara iparmu yang sedang penat bekerja? Jangan jadi menantu yang kikir, tidak baik untuk rezekimu nanti. Penjelasan yang keluar dari mulutnya membuatku hampir meledak. Ia menganggap pencurian akses finansial ini sebagai sebuah bentuk bakti yang wajib aku berikan tanpa perlu dimintai izin. Ia bahkan tidak merasa perlu meminta maaf, malah justru memposisikan diriku sebagai pihak yang bersalah jika aku keberatan uang ratusan jutaku dikuras dalam semalam. Di matanya, aku hanyalah mesin ATM berjalan yang bertugas membiayai gaya hidup mewah yang tidak sanggup mereka penuhi sendiri, namun ingin mereka pamerkan kepada lingkungan sosial mereka agar terlihat berkelas. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan amarah yang meluap agar tidak keluar menjadi teriakan yang sia-sia, karena wanita di depanku ini tidak akan pernah mengerti konsep privasi. Aku mengambil kembali ponselku, tersenyum tipis yang sangat manis namun menyimpan belati di baliknya, sebuah senyum yang biasanya aku gunakan saat akan memenangkan negosiasi bisnis yang paling sulit sekalipun. Baiklah kalau itu alasan ibu, Nadine mengerti, ucapku tenang, sambil dalam hati sudah menyusun rencana yang jauh lebih besar untuk menarik kembali semua akses yang mereka nikmati sebelum pesawat mereka benar-benar mendarat di tanah Komodo. Suasana di ruang makan yang biasanya hangat kini terasa mencekam, setidaknya bagiku, meski Ibu Widya masih asyik mengunyah roti bakarnya seolah tidak ada beban dosa di pundaknya. Aku menarik kursi di hadapannya, duduk dengan anggun sambil tetap menjaga postur tubuhku agar terlihat tetap berwibawa meski hatiku sedang bergemuruh hebat. Aku memperhatikan bagaimana ia dengan bangganya memamerkan bros emas barunya yang berkilau, yang aku curigai juga dibeli menggunakan uang suamiku, uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan kami. Di usiaku yang masih 25 tahun, aku sudah belajar bahwa diam bukan berarti kalah, melainkan cara untuk mengumpulkan amunisi sebelum serangan balik yang mematikan dilakukan. Oh ya, Nadine, nanti siang Tiara dan suaminya akan datang ke sini untuk mengepak koper. Mereka sangat antusias dengan liburan ini, ucap Ibu Widya sambil mengelap sudut bibirnya dengan serbet kain. Ia berbicara seolah-olah aku telah memberikan restu penuh, seolah-olah uang ratusan juta yang ia kuras dari kartu kreditku hanyalah butiran debu yang tidak berarti. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat imut di wajahku yang baby face, namun jika ia jeli, ia akan melihat kedinginan yang luar biasa di mataku. Aku mencatat setiap kata yang ia ucapkan, menyimpannya sebagai alasan tambahan untuk tidak memberikan ampun saat waktunya tiba nanti. Tidak lama kemudian, Reza, suamiku,
turun dari lantai atas dengan setelan kemeja kerja yang sudah kusiapkan semalam. Tampak rapi namun wajahnya terlihat kuyu seperti orang yang menanggung beban berat. Ia mengecup keningku sekilas sebelum duduk di sebelah ibunya, menghindari tatapan mataku seolah ia sudah tahu apa yang terjadi pagi ini. Reza adalah pria yang baik, namun kelemahannya adalah ia tidak pernah bisa berkata tidak pada ibunya, sebuah celah yang dimanfaatkan dengan sempurna oleh Ibu Widya untuk mengendalikan finansial keluarga kami. Aku memperhatikannya dengan teliti, mencoba mencari sisa-sisa keberanian di wajahnya untuk membelaku, namun yang kulihat hanyalah kepasrahan. Mas, kamu sudah tahu kalau ibu memakai kartu kreditku untuk tiket liburan ke Labuan Bajo? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat lembut, hampir seperti bisikan namun terdengar sangat jelas di telinga mereka berdua. Reza tersedak kopinya sedikit, ia terbatuk pelan sebelum menjawab dengan suara yang bergetar, menunjukkan posisinya yang terjepit. Iya, Din, ibu bilang padaku kemarin kalau dia ingin sekali mengajak adik-adik liburan. Aku pikir kamu tidak keberatan karena bulan ini bonus proyekmu cair besar, kan? Jawabannya membuatku ingin tertawa sinis, karena ternyata suamiku sendiri yang menjadi pembuka jalan bagi ibunya untuk merampok istrinya sendiri. Ibu Widya langsung menimpali dengan nada yang sedikit lebih tinggi, seolah ingin mempertegas kekuasaannya di rumah ini sebagai ibu mertua. Sudahlah Reza. Nadine ini kan istri yang saleha dan berbakti, mana mungkin dia perhitungan soal uang untuk kebahagiaan keluarga suaminya sendiri. Ia menatapku dengan tatapan menantang, seolah-olah sedang menguji seberapa jauh aku bisa bertahan di bawah tekanan manipulasinya. Aku hanya mengangguk pelan, jemariku memainkan ujung pashminaku yang lembut, sementara otakku mulai bekerja memetakan semua akun bank dan akses yang pernah kubagikan kepada Reza dan keluarganya. Tentu saja, Bu. Nadine selalu ingin menjadi istri dan menantu yang terbaik, jawabku dengan nada yang sangat manis, bahkan cenderung manja, yang membuat Ibu Widya tersenyum puas karena merasa telah menang. Aku sengaja memainkan peran menantu penurut, agar mereka lengah dan tidak mencurigai langkah apa yang akan kuambil setelah ini. Bagiku, uang 130 juta rupiah itu adalah harga yang murah untuk melihat seberapa jauh kerakusan mereka bisa melangkah, sekaligus menjadi harga untuk kebebasanku di masa depan. Aku tahu bahwa mereka sudah merencanakan liburan ini berbulan-bulan di belakangku, mengatur segalanya dengan rapi seolah-olah aku hanyalah penyandang dana yang tidak perlu dilibatkan dalam diskusi. Reza tampak lega melihat reaksiku yang tenang, ia bahkan mulai berani mengusap tanganku di atas meja, mengira bahwa badai telah berlalu dengan mudah tanpa keributan. Terima kasih ya sayang, kamu memang pengertian sekali. Nanti aku ganti pelan-pelan ya kalau proyek kantorku cair. Janjinya, yang aku tahu hanya akan menjadi janji manis belaka, karena gajinya habis untuk membayar cicilan mobil mewah yang dipaksakan ibunya. Aku hanya membalas usapannya dengan remasan lembut, sambil membatin bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi 1 rupiah pun yang keluar dari kantongku untuk menutupi gaya hidup mewah mereka yang palsu itu. Sepanjang sarapan, Ibu Widya terus bercerita tentang betapa hebatnya ia di depan teman-teman pengajiannya nanti ketika ia mengunggah foto di kapal pinisi. Ia membayangkan dirinya menjadi pusat perhatian dengan hijab sutra dan kacamata hitam bermerek, tanpa peduli bahwa semua itu dibangun di atas keringat menantunya yang bekerja lembur hingga larut malam. Aku mendengarkan setiap detail rencananya dengan saksama, mulai dari jam keberangkatan pesawat hingga hotel tempat mereka akan menginap di Labuan Bajo. Informasi ini sangat krusial bagiku, karena aku butuh waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi agar dampaknya terasa paling menyakitkan bagi harga diri mereka. Sebelum berangkat ke kantor, aku menyempatkan diri untuk masuk ke ruang kerja pribadiku dan mengunci pintu sebentar untuk melakukan pengecekan terakhir pada akun-akun perbankanku.
Aku melihat daftar penerima akses M-Banking dan menyadari bahwa Reza memiliki akses ke satu rekening darurat yang limitnya cukup besar, yang biasanya ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Aku tersenyum dingin saat melihat saldo di sana, menyadari betapa mudahnya mereka menghabiskan uang yang kukumpulkan dengan susah payah demi gengsi semata. Aku tidak langsung memblokirnya sekarang. Aku ingin mereka merasa aman terlebih dahulu, merasa bahwa mereka telah berhasil menaklukkanku sepenuhnya pagi ini. Aku keluar dari rumah dengan penampilan yang tetap memukau, tas branded di bahu, dan aroma parfum yang elegan, meninggalkan Ibu Widya yang masih sibuk memilah-milah baju renang muslimah yang baru dibelinya. Di dalam mobil, aku menarik napas panjang dan menatap pantulan diriku di spion tengah, meyakinkan diriku bahwa tindakan yang akan kuambil bukan karena aku jahat, melainkan karena aku menghargai harga diriku sendiri. Nikmatilah liburan kalian hari ini, bisikku pada udara kosong sambil menyalakan mesin mobil, karena besok, kalian akan tahu rasanya terdampar di pulau mewah tanpa daya apapun. Aku sampai di kantor dengan perasaan yang jauh lebih tenang namun dingin, sebuah ketenangan yang biasanya menandai awal dari badai besar. Sebagai seorang digital content creator, aku tahu betul bahwa di era sekarang, hampir semua kebohongan meninggalkan jejak digital yang permanen dan sulit dihapus. Sambil duduk di kursi kerja ergonomisku, aku tidak langsung membuka proyek desain yang sedang berjalan, melainkan mulai masuk ke dalam akun keluarga yang terhubung dengan layanan cloud milik suamiku. Aku tahu Reza seringkali ceroboh dengan keamanan akunnya, dan benar saja, hanya dengan beberapa kali percobaan, aku berhasil masuk ke dalam folder sinkronisasi foto dari ponsel miliknya dan juga ponsel Tiara, adik iparku. Mataku menyipit saat melihat deretan foto yang baru saja diunggah ke dalam folder bersama tersebut, yang memperlihatkan persiapan liburan mereka yang sangat matang. Ada foto tangkapan layar berisi kode reservasi hotel bintang 5 di Labuan Bajo yang harganya per malam setara dengan gaji asisten rumah tanggaku selama setahun. Yang membuat dadaku semakin sesak adalah sebuah foto nota pembelian tas koper bermerek internasional yang juga dibayar menggunakan kartu kreditku, lengkap dengan tanda tangan Ibu Widya yang dipalsukan agar mirip dengan goresan tanganku. Mereka tidak hanya mencuri uangku, mereka melakukan pemalsuan identitas dengan cara yang sangat rapi dan terencana. Aku beralih ke folder pesan atau chat log yang sempat dicadangkan oleh Reza ke komputer rumah yang kini bisa kuakses secara jarak jauh dari kantorku. Di sana, aku menemukan grup WhatsApp keluarga tanpa diriku yang diberi nama Liburan Bahagia Tanpa Drama. Di dalam grup itu, Ibu Widya adalah pemimpinnya. Ia memberikan instruksi kepada Tiara dan adik Reza yang lain untuk tidak memposting apapun di media sosial sampai mereka benar-benar tiba di lokasi. Ia bahkan menulis, "Jangan sampai Nadine tahu detailnya sekarang, biar dia fokus cari uang dulu buat bayar tagihannya nanti, kalau sudah di sana dia tidak akan bisa protes lagi." Kalimat itu seperti siraman air es yang menyadarkan aku sepenuhnya bahwa aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka, melainkan hanya sebagai sumber pendanaan. Aku terus menggulir percakapan itu dan menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata rencana ini sudah disusun sejak 3 bulan yang lalu, tepat saat aku sedang sibuk-sibuknya mengejar target proyek luar negeri. Mereka sengaja menunggu momen bonusku cair untuk melakukan eksekusi pencurian limit kartu kredit tersebut. Tiara bahkan mengirimkan pesan suara yang berisi ejekan tentang betapa mudahnya membodohi kakak ipar yang sibuk bekerja. Aku menyandarkan punggungku, menatap langit-langit kantor sambil menghela napas panjang untuk meredakan rasa panas di mataku yang mulai berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku sudah harus menghadapi pengkhianatan sedalam ini dari orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga sendiri.
Aku memperhatikan pantulan diriku di layar monitor yang gelap, seorang wanita muda yang tampak rapuh dengan wajah imutnya. Namun di balik itu, aku adalah seorang profesional yang tahu cara menghancurkan lawan tanpa harus mengotori tangan dengan teriakan. Jejak digital ini adalah senjata pamungkas yang akan kugunakan untuk membungkam mereka selamanya. Aku segera menyalin semua bukti tersebut, mulai dari tangkapan layar percakapan, foto nota pemalsuan tanda tangan, hingga detail reservasi yang mereka buat diam-diam, ke dalam sebuah folder rahasia yang terenkripsi. Aku juga mulai mengecek akun media sosial Tiara menggunakan akun palsu yang kumiliki untuk keperluan riset pasar. Benar saja, meski dilarang ibunya untuk memposting secara terbuka, ia tetap mengunggah story dengan fitur Close Friends yang memperlihatkan tumpukan belanjaan mewah dengan keterangan, dibiayai oleh sponsor tidak sadar, thanks sister-in-law. Disertai emoji tertawa mengejek. Rasa perih itu kini berubah menjadi kekuatan dingin yang membuatku mampu berpikir sangat jernih dan strategis. Aku mulai menghubungi pihak bank melalui layanan prioritas yang kumiliki, bertanya tentang prosedur pembatalan transaksi atau pemblokiran kartu secara mendadak. Pihak bank menjelaskan bahwa selama transaksi belum sepenuhnya diklaim oleh merchant, aku masih bisa melakukan sanggahan atau setidaknya mematikan akses kartu tersebut secara instan melalui aplikasi. Aku tersenyum tipis mendengar penjelasan itu. Aku akan membiarkan mereka terbang ke Labuan Bajo, membiarkan mereka mencicipi rasa mewah itu selama beberapa jam, sebelum aku menjatuhkan mereka ke bumi. Aku juga memeriksa jadwal keberangkatan mereka yang tertera di tiket elektronik yang berhasil kunduh dari email Reza yang lupa ia tutup di tablet rumah. Mereka akan berangkat besok pagi pukul 6 WIB, yang berarti aku masih punya waktu kurang dari 24 jam untuk mempersiapkan hadiah perpisahan yang tak terlupakan. Aku membayangkan wajah Ibu Widya yang angkuh itu ketika ia mencoba menggesek kartu kreditku di meja resepsionis Hotel Bintang 5 untuk deposit keamanan, namun mesin tersebut memberikan pesan transaction declined berulang kali di depan tamu-tamu terhormat lainnya. Selama jam makan siang, aku tetap berada di meja kerjaku, menolak ajakan teman-teman kantor untuk makan di luar, karena aku harus memastikan semua langkahku tidak bocor. Aku mulai memindahkan sebagian besar saldo dari rekening yang terhubung dengan akses Reza ke rekening pribadi lain yang hanya diketahui olehku sendiri. Aku menyisakan jumlah yang sangat sedikit, cukup untuk ongkos taksi mereka pulang dari bandara nantinya jika mereka gagal terbang, atau sekadar untuk membeli air mineral di pinggir jalan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya memiliki segalanya di genggaman, lalu kehilangan itu semua dalam hitungan detik karena keserakahan mereka sendiri. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan wajah yang sangat ceria, seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang semua bukti yang telah kukumpulkan di kantor tadi. Aku bahkan membawakan oleh-oleh martabak manis kesukaan Ibu Widya dan camilan mahal untuk Tiara yang kebetulan sudah sampai di rumah kami. Aku melihat mereka saling bertukar pandang penuh kemenangan saat aku memberikan makanan itu. Mungkin mereka pikir aku adalah menantu paling bodoh di dunia yang tetap berbuat baik meski sudah dirampok. Silakan makan yang banyak, ucapku dalam hati sambil tersenyum sangat manis melihat mereka lahap memakan martabak itu, karena besok makanan mewah kalian akan berubah menjadi rasa pahit yang tak tertahankan. Malam itu rumah terasa sangat sibuk, hiruk-pikuk suara koper yang ditutup dan tawarnya Tiara terdengar hingga ke lantai atas, namun aku memilih untuk tetap berada di dalam kamarku, berpura-pura sedang menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Aku menunggu saat yang tepat, yaitu ketika mereka semua berkumpul di ruang bawah untuk makan malam terakhir sebelum keberangkatan besok pagi. Saat kudengar suara denting sendok dan tawa Ibu Widya yang mendominasi percakapan di meja makan, aku keluar dengan langkah tanpa suara, menuju kamar mertuaku yang berada di ujung koridor lantai 2.
Aku tahu tindakanku ini berisiko, namun rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui sejauh mana mereka telah mengkhianatiku jauh lebih besar daripada rasa takutku akan ketahuan. Kamar Ibu Widya selalu terkunci, namun ia tidak tahu bahwa aku memiliki kunci cadangan untuk seluruh ruangan di rumah ini, karena akulah yang membiayai renovasi total dan sistem keamanan rumah ini setahun yang lalu. Saat pintu terbuka dengan suara klik halus, aroma parfum melati yang menyengat langsung menyambut indera penciumanku, memberikan kesan glamor yang dipaksakan. Aku segera menuju meja riasnya yang penuh dengan botol-botol perawatan kulit mahal, yang lagi-lagi kubelikan, dan mulai memeriksa laci-laci kecil di sana. Hatiku berdegup kencang. Setiap detik terasa sangat berharga, sementara telingaku tetap waspada mendengarkan suara dari lantai bawah untuk memastikan mereka belum selesai makan. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain jarik lama, aku menemukan sebuah kotak perhiasan bludru merah yang ukurannya cukup besar dan tampak sangat kontras dengan kesederhanaan yang sering ia tunjukkan di depan suamiku. Ketika kubuka, mataku terbelalak melihat isinya. Bukan hanya emas batangan, tapi juga beberapa kartu kredit atas nama orang lain dan dokumen-dokumen perbankan yang seharusnya tidak ada di sana. Aku menyadari bahwa Ibu Widya memiliki kebiasaan mengoleksi kartu kredit dari anggota keluarga yang berbeda, menggunakan skema gali lubang tutup lubang, untuk membiayai gaya hidup sosialitanya yang palsu di lingkungan pengajian dan arisan. Yang paling menghancurkan hatiku adalah saat aku menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang berisi daftar target dan jumlah uang yang berhasil ia dapatkan dari setiap anak dan menantunya. Namaku berada di urutan paling atas dengan nominal yang sangat fantastis, lengkap dengan catatan kecil di sampingnya berbunyi, Nadine, si sombong yang mudah dirayu dengan kata-kata agama. Aku merasa seluruh harga diriku diinjak-injak saat membaca tulisan tangan itu. Semua kebaikan, rasa hormat, dan baktiku selama ini dianggap sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi olehnya tanpa rasa iba sedikit pun. Tak jauh dari buku itu, aku menemukan beberapa lembar tiket fisik yang sudah dicetak. Namun bukan untuk ke Labuan Bajo, melainkan tiket tambahan untuk kerabat jauhnya yang bahkan tidak aku kenal. Ternyata, rencana liburan ini jauh lebih besar dari yang ia katakan pagi tadi. Ia membawa rombongan sirkus miliknya dengan biaya sepenuhnya dariku. Ia benar-benar memanfaatkan momen ini untuk membangun citra sebagai wanita kaya raya yang dermawan di depan keluarga besarnya, sementara aku yang bekerja keras banting tulang, hanya dijadikan sapi perah di balik layar. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di tangga, membuat jantungku hampir melompat keluar dari dadanya. Dengan gerakan secepat kilat namun sangat hati-hati, aku mengembalikan semua barang ke posisi semula, memastikan tidak ada selembar kertas pun yang bergeser dari tempatnya. Aku menyelinap keluar kamar tepat saat suara tawa Tiara terdengar mendekat ke arah koridor lantai 2. Aku bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang kerja, mengatur napas agar tetap tenang sementara tanganku masih sedikit gemetar karena syok dan amarah yang bercampur aduk menjadi satu kekuatan yang dingin. Setelah memastikan Tiara masuk ke kamarnya, aku kembali ke kamarku sendiri dan segera mengunci pintu, menyandarkan punggungku di balik kayu jati yang dingin itu. Aku memejamkan mata, mencoba meresapi setiap fakta yang baru saja kutemukan, bahwa ibu mertuaku bukan sekadar wanita boros, melainkan seorang manipulator ulung yang terorganisir. Kini aku tahu bahwa pembatalan akses finansial besok bukan hanya sekadar pelajaran, melainkan sebuah tindakan penyelamatan diri sebelum ia benar-benar menghancurkan kondisi finansialku secara permanen. Aku adalah wanita berusia 25 tahun yang telah membangun segalanya dari nol, dan aku tidak akan membiarkan parasit seperti dia meruntuhkan apa yang telah kupupuk dengan susah payah. Aku membuka laptopku kembali, melihat profil Ibu Widya di media sosial yang penuh dengan kutipan-kutipan bijak tentang kesabaran dan keikhlasan,
sebuah ironi yang sangat menjijikkan bagiku sekarang. Di sana, ia baru saja mengunggah foto koper-koper bermerek di ruang tamu kami dengan keterangan, "Rezeki anak saleh, terima kasih ya Allah atas kemudahan perjalanan ini." Aku tersenyum pahit, membayangkan bagaimana Tuhan akan benar-benar memberikan perjalanan yang tak terlupakan untuknya besok, perjalanan yang akan menguji seberapa kuat kata-kata bijak yang sering ia tuliskan itu saat ia tidak memiliki sepeser pun uang di kantongnya. Malam semakin larut, namun mataku sama sekali tidak bisa terpejam karena adrenalin yang terus terpompa di dalam pembuluh darahku. Aku mulai merancang urutan penarikan akses secara sistematis, dimulai dari kartu kredit utama, diikuti dengan pemutusan akses M-Banking pada akun cadangan Reza, dan terakhir adalah mematikan langganan paket data pada nomor-nomor ponsel yang tagihannya masih masuk ke rekening kantorku. Aku ingin mereka benar-benar terisolasi secara finansial di tempat yang jauh dari rumah, agar mereka tahu bahwa kekuasaan yang mereka banggakan itu hanyalah fata morgana yang kuberikan atas dasar belas kasihan. Sebelum akhirnya aku mencoba tidur, aku menatap suamiku, Reza, yang sudah terlelap di sampingku dengan wajah tanpa beban, tidak menyadari bahwa besok hidupnya akan berubah total. Aku merasa kasihan padanya karena memiliki ibu seperti itu, namun aku juga kecewa karena ketidakmampuannya untuk melindungi istrinya sendiri dari gangguan luar. Aku membetulkan posisi hijabku yang masih kukenakan karena aku belum siap untuk benar-benar beristirahat, lalu membisikkan janji pada diriku sendiri. Besok adalah hari di mana Nadine yang lemah lembut akan mati, dan Nadine yang memegang kendali penuh atas takdirnya akan lahir untuk memberikan keadilan yang setimpal. Pagi buta sekitar pukul 4.30 WIB, suasana rumah sudah gaduh seperti pasar tumpah, memecah kesunyian subuh yang seharusnya tenang. Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena suara teriakan Ibu Widya yang memerintah asisten rumah tangga untuk mengangkat koper-koper beratnya ke dalam bagasi mobil sewaan yang sudah menunggu di depan gerbang. Dari balik jendela kamar di lantai 2, aku memperhatikan bagaimana ia berdiri dengan angkuh mengenakan gamis brokat mewah dan hijab sutra yang berkilau terkena lampu teras. Tidak ada sedikit pun gurat kelelahan di wajahnya, yang ada hanyalah ambisi besar untuk segera memamerkan kemewahan yang ia curi dariku kepada dunia luar. Tiara, adik iparku yang baru berusia 21 tahun, tampak sibuk dengan tongsis di tangannya, melakukan siaran langsung di media sosial sambil memamerkan paspor dan tiket pesawat kelas bisnis yang harganya selangit. "Hai guys, akhirnya hari yang ditunggu tiba. Kita mau healing dulu ke Labuan Bajo, doakan selamat sampai tujuannya," ucapnya dengan nada manja yang dibuat-buat, sengaja meninggikan suaranya agar terdengar sampai ke kamarku. Ia bahkan sempat berpose di depan mobil, memperlihatkan gaya hidup sosialita instan yang ia dapatkan tanpa perlu memeras keringat sedikit pun. Melihat tingkahnya, aku hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari betapa dangkalnya definisi kebahagiaan bagi mereka yang terbiasa hidup dari keringat orang lain. Reza masuk ke kamar untuk berpamitan, wajahnya tampak tidak enak hati namun ia tetap tidak berani membatalkan rencana ibunya yang sudah di depan mata. "Din, aku berangkat dulu ya. Maaf kalau pagi-pagi sudah berisik, ibu bilang takut ketinggalan pesawat kalau tidak berangkat sekarang," ucapnya sambil mencoba meraih tanganku untuk bersalaman. Aku memberikan tanganku dengan dingin, menatap matanya dalam-dalam seolah ingin menembus nuraninya yang sudah lama tumpul oleh dominasi ibunya. Aku tetap diam, tidak mengucapkan kata hati-hati atau selamat bersenang-senang, karena aku tahu perjalanan mereka kali ini tidak akan berakhir dengan tawa seperti yang mereka bayangkan. Saat mereka semua sudah berkumpul di depan pintu utama, aku turun dengan perlahan, masih mengenakan piyama satin premium dan hijab instan yang tetap terlihat modis meski baru bangun tidur. Wajahku tanpa riasan,
namun kecantikan alami dan bentuk tubuhku yang tetap terjaga membuat Tiara sempat melirik iri, sejenak sebelum ia kembali sibuk dengan ponselnya. Ibu Widya menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang seolah meremehkan, seolah ingin menegaskan bahwa pagi ini dialah ratu di rumah ini karena berhasil membawaku ke dalam kendalinya. Kami berangkat ya, Nadine. Jaga rumah baik-baik, jangan lupa bonusmu didepositokan saja kalau sudah cair semua, celetuknya tanpa rasa malu sedikit pun. Kalimat terakhir itu adalah puncak dari segala penghinaan yang bisa kuterima. Ia bahkan masih sempat mendikte cara aku mengelola keuangan pribadiku di saat ia sedang bersiap menghabiskan uangku. Aku hanya membalasnya dengan senyum paling manis yang pernah kuberikan, senyum yang membuat Reza tampak sedikit bingung namun membuat Ibu Widya merasa di atas angin. Iya Bu, hati-hati di jalan. Pastikan semua barang bawaan tidak ada yang tertinggal, terutama kartu-kartu pentingnya. Jawabku dengan nada penuh makna yang tentu saja ia tangkap sebagai bentuk perhatian tulus seorang menantu bodoh. Ia tertawa renyah, menepuk bahuku sekilas sebelum melangkah pergi dengan langkah yang sangat ringan. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan mobil besar itu perlahan meninggalkan halaman rumah dan menghilang di tikungan jalan komplek yang masih sepi. Udara pagi yang dingin terasa menusuk kulit, namun di dalam dadaku ada api yang berkobar hebat, siap untuk menghanguskan segala kepalsuan yang baru saja berlalu. Aku menutup pintu rumah dengan perlahan, menguncinya rapat-rapat, dan merasakan keheningan yang luar biasa menyelimuti setiap sudut ruangan. Kini, panggung sudah sepenuhnya menjadi milikku, dan para pemain figuran itu sudah berada di posisi yang tepat untuk menerima skenario kejutan yang telah kususun dengan sangat teliti. Langkah pertamaku adalah kembali ke kamar dan mengambil laptop kerja yang sudah kuatur dengan berbagai perangkat lunak perbankan dan keamanan digital. Aku duduk di meja kerja, menyalakan lampu meja yang temaram, dan mulai membuka satu persatu akun yang terhubung dengan gaya hidup mewah keluarga mertuaku. Jariku menari di atas keyboard dengan kecepatan yang terlatih, melakukan verifikasi akhir pada setiap transaksi yang masuk sejak pagi tadi. Aku melihat ada transaksi kecil di gerai kopi bandara yang baru saja dilakukan oleh Tiara menggunakan kartu tambahan yang aksesnya menempel pada kartu kredit utamaku. Nikmatilah kopi mahal terakhir kalian, bisikku sambil melihat notifikasi transaksi sebesar Rp200.000 itu muncul di layar ponselku. Aku memutuskan untuk membiarkan mereka masuk ke dalam pesawat terlebih dahulu, membiarkan mereka duduk di kursi kelas bisnis yang nyaman, menikmati layanan pramugari, dan terbang melintasi awan dengan perasaan menang. Aku ingin mereka merasa sangat aman dan tak tersentuh saat berada di ketinggian ribuan kaki, di mana sinyal ponsel tidak ada dan mereka tidak bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. Itu adalah momen isolasi yang sempurna sebelum eksekusi dimulai. Selama menunggu waktu keberangkatan pesawat mereka yang dijadwalkan pukul 6 pagi, aku menyiapkan secangkir teh hangat dan duduk di balkon, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Aku teringat bagaimana perjuanganku membangun karir di usia 25 tahun. Lembur hingga pagi, menghadapi klien yang sulit, dan menghemat pengeluaran demi bisa memiliki aset sendiri. Semua itu kulakukan dengan niat mulia untuk membahagiakan keluarga, namun yang kudapatkan justru pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi orang tua keduaku. Rasa sakit hati itu kini telah mengkristal menjadi tekad yang bulat. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan bagi mereka yang tidak tahu cara menghargai. Tepat pukul 6.05 WIB, aku melihat status penerbangan mereka di aplikasi pelacak pesawat sudah berubah menjadi in air atau telah lepas landas. Dengan napas yang teratur dan tangan yang kini sangat stabil, aku membuka aplikasi perbankan prioritasku dan melakukan tindakan yang sudah kunantikan sejak kemarin.
Satu persatu, aku menekan tombol blokir permanen pada semua kartu kredit dan kartu debit yang mereka bawa, serta mengganti seluruh kata sandi akses m-banking yang pernah kukonfigurasi di ponsel Reza. Dalam hitungan detik, secara finansial, mereka telah menjadi orang asing yang tidak memiliki akses ke sepeser pun kekayaanku, tepat saat mereka sedang menuju destinasi wisata paling mahal di Indonesia. 2 jam setelah pesawat mereka lepas landas, aku masih terduduk diam di balkon kamar, mengamati pergerakan pesawat mereka melalui aplikasi pelacak penerbangan di ponselku. Langit Jakarta kini sudah terang benderang, namun pikiranku melayang jauh ke atas awan, membayangkan betapa jemawanya Ibu Widya saat ini di kursi kelas bisnis. Aku tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka pasti sedang menikmati sarapan mewah di ketinggian 35.000 kaki, mungkin sambil merencanakan foto-foto mana yang akan mereka unggah terlebih dahulu untuk memamerkan kesuksesan semu mereka. Di usiaku yang masih 25 tahun, aku merasa jauh lebih dewasa dibandingkan wanita paruh baya itu yang hanya peduli pada validasi dari dunia luar. Benar saja, sesaat setelah pesawat mereka mendarat di Bandara Komodo, ponselku langsung dibanjiri notifikasi dari akun media sosial palsu yang kugunakan untuk memantau Tiara. Adik iparku itu tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera mengunggah video pendek yang memperlihatkan dirinya turun dari tangga pesawat dengan kacamata hitam bermerek yang dibeli menggunakan uangku. Welcome to Labuan Bajo. Traveling in style with the family, thank you God for the blessings. Tulisnya dalam keterangan video tersebut. Aku melihat Ibu Widya berjalan di belakangnya, melambaikan tangan ke arah kamera seolah-olah dia adalah seorang pejabat yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan, lengkap dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menuju pelabuhan. Karena dari unggahan selanjutnya, aku melihat mereka sudah berada di atas kapal pinisi mewah yang sudah kusewa, atau lebih tepatnya, yang mereka sewa atas namaku. Kapal itu sangat megah dengan layar kayu yang kokoh dan dek yang luas, tempat di mana mereka mulai berpesta dengan hidangan laut yang berlimpah. Aku bisa melihat Ibu Widya sedang duduk di kursi santai, memegang gelas berisi jus jeruk segar, sambil tertawa lebar bersama saudara-saudaranya yang lain. Mereka terlihat begitu bahagia, seolah-olah kebahagiaan itu adalah hak mereka yang sah, tanpa memikirkan bahwa setiap sen yang mereka habiskan adalah hasil dari kerja kerasku yang mereka curi secara pengecut. Aku mematikan layar ponsel sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan denyut nadiku yang kembali memicu amarah. Rasa sakit melihat mereka bersenang-senang di atas penderitaanku hampir membuatku ingin berteriak, namun aku segera teringat akan rencana besarku yang sudah mulai berjalan. Aku kembali membuka laptop, kali ini untuk memantau notifikasi real-time dari bank jika ada percobaan transaksi yang gagal. Saat ini, mereka masih menggunakan layanan yang sudah dibayar di muka lewat kartu kreditku yang sudah diblokir, sehingga mereka belum merasakan dampak langsungnya. Namun, aku tahu bahwa sebentar lagi, mereka akan dihadapkan pada kenyataan pahit ketika tagihan tambahan mulai muncul. Sambil menunggu momen itu, aku mulai merapikan barang-barang pribadiku di rumah, memilah mana yang benar-benar milikku dan mana yang merupakan barang yang kubelikan untuk mereka. Aku memutuskan bahwa setelah drama ini berakhir, tidak akan ada lagi ruang bagi mereka untuk menumpang hidup padaku dengan cara yang tidak tahu diri seperti ini. Aku juga mengirimkan pesan singkat kepada asisten rumah tanggaku, memintanya untuk pulang ke kampung halaman selama seminggu dengan gaji yang tetap kubayar, karena aku ingin rumah ini kosong saat mereka pulang nanti, jika mereka sanggup pulang. Aku ingin mereka merasakan kesunyian dan kedinginan dari rumah yang selama ini mereka anggap sebagai sumber kekayaan tanpa batas. Kembali ke media sosial, Tiara kini mengunggah foto dirinya sedang mengenakan pakaian renang muslimah yang sangat ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang ia banggakan,
sambil berpose di pinggir dek kapal. Di sampingnya, Ibu Widya sedang sibuk menunjukkan perhiasan emasnya ke arah kamera, memberikan tips-tips palsu tentang cara menjadi wanita sukses yang bisa membahagiakan keluarga. Komentar-komentar di unggahan itu penuh dengan pujian dan rasa iri dari teman-temannya, yang semakin membakar kesombongan mereka. Inilah definisikan rich auntie yang sesungguhnya, tulis salah satu temannya, yang langsung dibalas oleh Ibu Widya dengan emoji sombong. Aku tersenyum dingin membaca komentar-komentar itu, membayangkan betapa cepatnya pujian itu akan berubah menjadi cibiran ketika mereka tahu bahwa rich auntie mereka sebenarnya hanyalah seorang pencuri identitas. Aku mulai mengetik sebuah pesan di grup WhatsApp keluarga yang tidak ada diriku itu, menggunakan akun Reza yang sudah kuretas aksesnya melalui komputer rumah. Aku hanya menuliskan satu kalimat singkat, "Semoga kalian menikmati setiap detik di atas kapal itu, karena itu adalah saat-saat terakhir kalian merasa kaya." Namun, aku tidak langsung mengirimnya. Aku menunggu sampai matahari sedikit lebih tinggi, saat mereka sedang berada di tengah laut lepas di mana sinyal mulai tidak stabil. Aku teringat kembali pada masa-masa awal pernikahanku dengan Reza, di mana aku dengan tulus mencoba mengambil hati Ibu Widya, dengan memberikan sebagian besar penghasilanku untuk renovasi rumahnya. Saat itu, aku berpikir bahwa dengan berbakti pada mertua, rezekiku akan semakin lancar dan hubunganku dengan Reza akan semakin kuat. Namun, yang kudapatkan hanyalah perlakuan semena-mena. Semakin banyak aku memberi, semakin banyak yang mereka minta, hingga mereka merasa berhak atas segala hal yang kumiliki. Pesta di atas kapal itu adalah bukti nyata bahwa kebaikanku selama ini hanyalah pupuk bagi benih-benih keserakahan mereka yang kini sudah tumbuh menjadi pohon yang merusak. Pukul 11 WIB, notifikasi yang kunanti akhirnya muncul di layar ponselku, Declinet Transaction Merchant, Luxury Pinisi Catering Services Amount, Rp12.500.000. Jantungku berdesir kencang, ini adalah awal dari keruntuhan mereka. Rupanya, kru kapal mencoba melakukan otorisasi untuk biaya tambahan layanan makan siang mewah dan minuman premium yang mereka pesan di luar paket awal. Karena kartu kredit utamaku sudah kublokir permanen, mesin EDC di kapal itu pasti memberikan respons kegagalan transaksi. Aku bisa membayangkan ekspresi bingung di wajah Ibu Widya saat pelayan kapal menghampirinya dan memintanya untuk memberikan kartu lain. Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja, menikmati momen kemenangan kecil ini dengan segelas air mineral dingin. Aku tahu bahwa sebentar lagi, drama sesungguhnya akan dimulai melalui panggilan telepon atau pesan-pesan histeris dari mereka. Namun, aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Aku tidak akan mengangkat telepon mereka. Aku tidak akan membalas pesan mereka, dan aku akan membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah kemewahan yang kini menjadi penjara bagi mereka. Inilah harga yang harus mereka bayar karena telah melangkahi batasku tanpa izin, dan aku akan memastikan bahwa setiap sen yang mereka curi akan dibayar dengan rasa malu yang tak terhingga. Detik-detik menuju tengah hari terasa begitu lambat sekaligus mendebarkan, seolah-olah waktu sedang memberikan ruang bagiku untuk menikmati setiap embusan napas kemenangan. Aku duduk dengan tenang di ruang tengah, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk ke dalam ruangan yang kini terasa lebih luas karena kepergian mereka. Dengan laptop yang masih menyala di pangkuanku, aku mulai melakukan langkah final yang paling krusial, memutus seluruh tali finansial yang menghubungkan diriku dengan mereka. Jemariku bergerak dengan ritme yang teratur, masuk ke dalam sistem manajemen perbankan prioritasku, memastikan tidak ada satupun celah yang tertinggal untuk mereka gunakan sebagai pelarian. Langkah pertama adalah mencabut akses M-Banking pada perangkat yang dipegang oleh Reza. Dengan beberapa kali ketukan, aku menonaktifkan fitur transfer dan penarikan tunai pada akun cadangan yang selama ini ia gunakan untuk keperluan keluarga.
Aku melihat saldo di sana hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Jumlah yang sengaja kutinggalkan agar mereka bisa merasakan bedanya memiliki segalanya dan tidak memiliki apa-apa. Aku tahu Reza akan segera menyadari hal ini saat ia mencoba memeriksa saldo untuk membayar tagihan tambahan di kapal. Namun saat itu terjadi, ia sudah tidak akan bisa melakukan apapun karena nomor pemulihannya telah kuganti ke nomor rahasiaku. Selanjutnya, aku beralih ke layanan kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Tiara, yang selama ini ia bangga-banggakan di depan teman-temannya sebagai bukti kekayaannya. Aku tidak hanya memblokir kartunya, tetapi juga melaporkannya sebagai kehilangan akses agar pihak bank segera membatalkan semua otorisasi transaksi yang masih menggantung. Aku membayangkan wajah imutnya yang penuh riasan itu akan berubah menjadi pucat pasi saat ia mencoba membeli souvenir mewah atau membayar biaya speedboat tambahan, namun kartu plastiknya hanya akan dianggap sebagai sampah tak berguna oleh mesin pembayar. Tak berhenti di situ, aku juga masuk ke dalam akun penyedia layanan telekomunikasi untuk mencabut akses paket data internasional dan domestik pada nomor ponsel Ibu Widya, Tiara, dan Reza. Aku ingin mereka benar-benar terisolasi, tidak ada internet untuk mengunggah kesombongan mereka, dan tidak ada akses untuk menghubungi bank guna melakukan komplain. Aku ingin mereka merasakan kepanikan yang nyata saat sinyal di ponsel mereka perlahan menghilang, meninggalkan mereka dalam kesunyian di tengah laut lepas, dikelilingi oleh kemewahan yang kini tidak bisa mereka bayar. Saat aku menekan tombol confirm terakhir pada layar laptop, ada sensasi kepuasan yang luar biasa menjalar di punggungku, sebuah perasaan berkuasa yang selama ini kutekan demi menjadi istri yang penurut. Aku melihat foto profil WhatsApp Ibu Widya yang masih menampilkan dirinya tersenyum angkuh. Namun di balik layar, aku baru saja meruntuhkan fondasi istana pasir yang ia bangun dengan uangku. Di usiaku yang 25 tahun, aku menyadari bahwa cinta dan bakti memang harus memiliki batas, dan hari ini, aku telah membangun tembok beton yang tidak akan pernah bisa mereka lompati lagi. Aku kemudian menghubungi manajer hotel di Labuan Bajo, tempat mereka seharusnya menginap malam ini, menggunakan jalur komunikasi pribadi sebagai pemesan utama. Aku menginstruksikan mereka untuk membatalkan semua pesanan tambahan yang tidak dibayar di muka dan menegaskan bahwa aku tidak akan bertanggung jawab atas transaksi apapun yang dilakukan oleh tamu atas nama Ibu Widya mulai detik ini. Manajer tersebut sempat terdengar bingung, namun setelah kujelaskan bahwa ini adalah masalah internal keluarga yang serius, ia setuju untuk mengikuti instruksiku dan akan meminta pembayaran tunai di muka jika tamu ingin melanjutkan reservasi. Setelah semua akses terkunci, aku menyandarkan kepala di sandaran sofa, memejamkan mata dan mencoba membayangkan kekacauan yang sedang terjadi di atas kapal pinisi itu. Di sana, di bawah terik matahari pantai, mereka pasti sedang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan perangkat dan kartu mereka. Tawa yang tadi menggema pasti kini berubah menjadi bisikan panik, dan Ibu Widya pasti sedang sibuk memaki-maki pelayan kapal karena menganggap mesin edisi mereka yang rusak. Padahal, yang rusak bukanlah mesinnya, melainkan rasa kemanusiaan dan martabat mereka yang selama ini terkubur oleh keserakahan. Aku teringat pada semua ucapan merendahkan yang pernah mereka lontarkan, tentang bagaimana aku hanyalah anak kemarin sore, yang beruntung bisa menikah dengan Reza dan memiliki banyak uang. Mereka menganggap kesuksesanku adalah milik bersama yang bisa mereka ambil kapan saja tanpa perlu merasa bersalah. Namun pagi ini, jemariku telah mengunci takdir mereka. Aku membuktikan bahwa akulah pemilik sah dari semua kemewahan ini, dan aku memiliki hak mutlak untuk menghentikannya kapanpun aku mau. Rasa percaya diriku kembali tumbuh, lebih kuat dari sebelumnya, menyadari bahwa aku tidak butuh pengakuan dari keluarga yang parasit seperti mereka.
Ponselku mulai bergetar di atas meja, menampilkan nama Reza yang memanggil berulang kali, namun aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak akan mengangkatnya, setidaknya tidak sampai mereka benar-benar merasakan titik terendah dari rasa malu di depan orang banyak. Biarkan mereka berjuang mencari cara untuk membayar makan siang mereka, biarkan mereka bernegosiasi dengan kru kapal dengan wajah memelas yang biasanya mereka gunakan padaku saat meminta uang tambahan. Ini adalah pelajaran terbaik yang bisa kuberikan kepada mereka, bahwa uang bisa dicari, namun kepercayaan yang dikhianati akan menutup semua pintu rezeki. Aku bangkit dari sofa, merapikan setelan pakaianku yang masih tampak sempurna meskipun aku hanya berada di dalam rumah, dan melangkah menuju dapur untuk membuat secangkir teh chamomile. Aku merasa sangat ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini kupikul di bahuku telah luruh bersama dengan hilangnya akses mereka terhadap uangku. Sambil menunggu air mendidih, aku menatap keluar jendela, melihat burung-burung yang terbang bebas dan tersenyum tipis. Permainan baru saja dimulai, ibu mertua sayang, bisikku pada diri sendiri, dan kalian adalah pemain yang baru saja kehilangan semua nyawa dalam satu gerakan sederhana dariku. Di tengah keindahan laut Flores yang berwarna biru toska, suasana di atas kapal pinisi yang tadinya penuh tawa seketika berubah menjadi tegang dan mencekam. Ibu Widya berdiri terpaku di depan meja kasir restoran kapal, wajahnya yang tadi kemerahan karena sinar matahari kini berubah pucat pasi saat melihat tulisan Transaction Declined di layar mesin EDC untuk kelima kalinya. Pelayan kapal yang sejak pagi melayani mereka dengan sangat ramah, kini mulai menunjukkan raut wajah tidak sabar karena antrean di belakang mereka mulai memanjang. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri Ibu Widya saat itu, berdiri dengan pakaian bermerek namun tidak mampu membayar tagihan makan siang yang sudah mereka habiskan dengan rakus. Tiara, yang sejak tadi sibuk merekam segala aktivitasnya untuk konten media sosial, mulai panik saat menyadari ponselnya tidak lagi mendapatkan sinyal internet meski bar sinyal terlihat penuh. Ia mencoba merefresh halamannya berulang kali dengan wajah gelisah, namun yang muncul hanyalah ikon berputar yang tak kunjung usai. Kok kartunya nggak bisa? Ponselku juga nggak ada internet, apa jangan-jangan Nadine sengaja? Bisiknya dengan suara gemetar, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik keheningan menantu iparnya. Ketakutan mulai merayap di wajahnya, membayangkan semua konten kemewahan yang ia unggah akan berakhir menjadi olok-olok jika mereka terdampar di sini. Reza mencoba menenangkan ibunya sambil mengeluarkan ponselnya sendiri untuk melakukan transfer melalui M-Banking, namun usahanya pun berakhir sia-sia. Setiap kali ia memasukkan kata sandi, aplikasi tersebut selalu memberikan pesan kesalahan, bahwa akun telah terkunci atau kata sandi salah. Keringat dingin mulai membasahi kemeja mahalnya saat ia menyadari bahwa akses utama yang biasanya ia gunakan untuk menutupi gaya hidup keluarganya telah ditutup rapat. Ia terus mencoba meneleponku, namun panggilannya selalu berakhir di kotak suara, sebuah pertanda jelas bahwa aku sengaja membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah lautan. Mas, coba kartu yang satunya lagi. Ibu nggak mau tahu, kita malu di depan orang-orang. Perintah Ibu Widya dengan nada suara yang mulai meninggi dan penuh kepanikan yang tertahan. Ia mencoba menjaga martabatnya dengan tetap berdiri tegak, namun tangannya yang gemetar saat memegang tas brandednya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Penumpang lain di atas kapal mulai berbisik-bisik, menatap mereka dengan tatapan aneh karena keributan kecil yang mereka ciptakan di area pembayaran. Bagi seseorang yang sangat memuja validasi sosial seperti Ibu Widya, tatapan sinis dari orang asing adalah siksaan yang lebih berat daripada kehilangan uang itu sendiri. Manajer kapal akhirnya menghampiri mereka dengan sopan namun sangat tegas, menjelaskan bahwa sesuai prosedur,
Kapal tidak akan bersandar ke pelabuhan selanjutnya jika tagihan tambahan belum diselesaikan. Situasi ini benar-benar menjerat mereka. Mereka berada di tengah laut di atas kapal mewah, namun diperlakukan seperti pengungsi karena tidak memiliki daya beli. Aku yang duduk tenang di rumah, bisa merasakan getaran kepanikan mereka melalui laporan notifikasi transaksi gagal yang terus masuk ke ponselku sebagai pemilik akun utama. Setiap kegagalan transaksi adalah satu poin kemenangan bagiku yang telah mereka injak-injak selama ini. Puncak drama terjadi saat kapal akhirnya menepi di dermaga hotel bintang 5 tempat mereka seharusnya menginap untuk malam pertama. Alih-alih disambut dengan kalungan bunga dan minuman selamat datang seperti tamu VIP lainnya, mereka justru dihentikan oleh pihak keamanan hotel di depan lobi. Manajer hotel, yang sudah kutelepon sebelumnya, berdiri dengan wajah dingin sambil memegang daftar reservasi yang sudah kubatalkan secara sepihak. Mereka diberitahu bahwa kamar mereka telah dibatalkan karena masalah pembayaran dan mereka harus meninggalkan area hotel jika tidak bisa membayar deposit secara tunai dalam jumlah yang sangat besar. Ibu Widya meledak dalam amarah yang sia-sia. Ia mulai berteriak bahwa dia adalah orang kaya dan menantunya adalah orang sukses yang akan membayar semuanya nanti. Namun, kata-katanya terdengar kosong dan menggelikan bagi staf hotel yang sudah terbiasa menghadapi berbagai tipe tamu bermasalah. Tiara hanya bisa tertunduk malu, menutupi wajahnya dengan topi lebar agar tidak dikenali oleh orang-orang yang mungkin telah melihat unggahan sombongnya beberapa jam yang lalu. Mereka yang tadi berangkat dengan kepala mendongak, kini harus berdiri di pinggir dermaga dengan tumpukan koper besar, tanpa tahu harus bermalam di mana. Reza tampak sangat terpukul. Ia duduk di atas salah satu koper besarnya sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya, menyadari betapa bodohnya ia karena telah meremehkan ketegasan istrinya. Ia mencoba menghubungi kerabat yang lain untuk meminta bantuan. Namun tanpa paket data dan pulsa yang sudah kuputus, ponselnya hanyalah sebongkah plastik mahal yang tidak berguna. Mereka benar-benar terisolasi di tempat wisata paling mahal, di mana setiap jengkal tanah memerlukan uang untuk dipijak, dan mereka tidak memiliki sepeser pun karena semua aset atas nama mereka sebenarnya bersumber dari kantongku. Ini semua gara-gara istrimu yang pelit itu, Reza. Bisa-bisanya dia memperlakukan ibu mertuanya seperti ini di tempat umum. Teriak Ibu Widya sambil terisak, namun tangisannya lebih karena rasa malu daripada penyesalan. Ia masih mencoba menyalahkan orang lain atas situasi yang diciptakan oleh keserakahannya sendiri, sebuah pola pikir yang membuatku semakin yakin bahwa tindakanku sudah sangat tepat. Mereka mulai menjadi tontonan turis lain yang melintas, sebuah keluarga yang terlihat sangat kaya dari luar namun sebenarnya sedang menghadapi kehancuran finansial secara instan. Malam mulai turun di Labuan Bajo, angin laut yang tadinya terasa sejuk kini berubah menjadi sangat dingin bagi mereka yang terdampar di pinggir jalan dermaga. Tanpa akses hotel, tanpa transportasi, dan tanpa uang untuk sekadar membeli makan malam, mereka harus merasakan kerasnya realita di balik foto-foto estetik yang mereka banggakan. Di Jakarta, aku menyesap tehku dengan tenang, menatap layar monitor yang menampilkan status koper mereka yang masih tergeletak di dermaga melalui fitur pelacak GPS yang kupasang di koper-koper mahal itu. Selamat menikmati malam di bawah bintang-bintang, ibu mertua, bisikku pelan, karena besok akan jauh lebih sulit bagi kalian. Pukul 8 malam, keheningan di rumahku akhirnya pecah oleh suara dering ponsel yang terus-menerus bergetar di atas meja marmer. Aku membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya, sengaja ingin membangun ketegangan di seberang sana. Suara isak tangis Ibu Widya langsung menyeruak masuk ke telingaku begitu tombol hijauku geser, namun tidak ada sedikit pun rasa iba yang muncul di hatiku. Aku duduk bersandar dengan tenang,
menikmati aroma lilin aromaterapi di ruang tengahku yang damai, sangat kontras dengan keributan yang kudengar dari balik pengeras suara ponsel yang kini berada dalam genggamanku. Nadine, apa-apaan kamu ini? Kenapa semua kartu ibu tidak bisa dipakai? Kami diusir dari lobi hotel seperti pengemis, Nadine. Teriak Ibu Widya dengan suara serak, bercampur antara amarah yang meledak dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia mulai mencaci makiku dengan kata-kata kasar, menyebutku menantu durhaka yang tidak tahu cara berbakti pada orang tua yang telah melahirkan suamiku. Aku hanya diam mendengarkan, membiarkannya menghabiskan energinya untuk berteriak di tengah keramaian dermaga Labuan Bajo yang mulai mendingin. Di usiaku yang 25 tahun, aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa teriakan hanyalah senjata bagi mereka yang sudah kehilangan akal dan kekuasaan. Setelah ia mulai kehabisan napas, aku menjawab dengan nada bicara yang sangat tenang, bahkan cenderung datar tanpa emosi sedikit pun. Ibu, bukankah ibu bilang tadi pagi bahwa Nadine tidak boleh perhitungan soal uang untuk kebahagiaan keluarga? Nadine hanya membantu ibu belajar cara menikmati hidup yang sesungguhnya tanpa beban duniawi, termasuk beban kartu kredit saya, ucapku pelan namun sangat menusuk. Kalimat itu seketika membungkam suaranya di seberang sana. Ia seolah tidak percaya bahwa menantunya yang selama ini penurut bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu tajam dan penuh sindiran. Tak lama kemudian, ponsel berpindah tangan ke Reza yang berbicara dengan nada memelas, memohon agar aku setidaknya membuka satu akses kartu untuk mereka pulang. Din, tolonglah, ibu sampai pingsan karena malu ditonton orang banyak di dermaga. Kasihan adik-adik juga belum makan malam, Din. Jangan seperti ini kalau ada masalah kita bicarakan baik-baik di rumah. Pintanya dengan suara yang hampir menangis. Namun, permohonannya tidak menggoyahkan pendirianku sedikit pun, karena aku teringat jelas bagaimana ia tadi pagi justru mendukung ibunya untuk menguras hartaku tanpa izin demi sebuah gengsi kosong. Mas, masalah ini sudah aku bicarakan baik-baik di meja makan tadi pagi, tapi kalian justru menertawakanku seolah aku ini mesin uang yang tidak punya perasaan. Balasku dengan tegas, menghentikan setiap argumen yang ingin ia keluarkan. Aku mengingatkannya kembali tentang pemalsuan tanda tangan dan reservasi diam-diam yang mereka lakukan di belakangku selama berbulan-bulan. Aku menekankan bahwa apa yang mereka alami sekarang bukanlah kekejamanku, melainkan konsekuensi logis dari tindakan pencurian yang mereka bungkus dengan label liburan keluarga. Tiara kemudian ikut berteriak di latar belakang, mengancam akan memviralkan perbuatanku di media sosial dan menyebutku sebagai istri yang menyiksa keluarga suami. Aku tertawa kecil mendengar ancaman kekanak-kanakannya itu, menyadari betapa bodohnya dia yang tidak tahu bahwa aku memegang semua bukti digital pengkhianatan mereka. Silakan viralkan, Tiara. Aku punya semua rekaman chat kalian di grup tanpa drama itu, termasuk fotomu yang mengejekku sebagai sponsor tidak sadar. Mari kita lihat siapa yang akan dihujat oleh netizen seluruh Indonesia nanti, tantangku dengan nada yang sangat percaya diri. Seketika suasana di seberang sana menjadi senyap, ancaman Tiara padam begitu saja saat ia menyadari bahwa posisinya sama sekali tidak menguntungkan. Mereka baru sadar bahwa aku bukan hanya diam saat mereka tertawa, tapi aku juga bergerak mengumpulkan amunisi untuk menghancurkan mereka dalam satu serangan balik. Ibu Widya kembali mengambil alih ponsel, kali ini nadanya berubah menjadi memohon-mohon dengan suara yang dibuat memelas, mencoba menyentuh sisi religiusku yang biasanya mudah luluh. Ia mulai membawa-bawa nama Tuhan dan surga yang katanya berada di bawah kaki ibu, sebuah manipulasi agama yang sudah sangat sering ia gunakan. Ibu, jangan bawa-bawa surga jika cara ibu mendapatkan dunia saja sudah penuh dengan cara yang haram dan menyakiti hati orang lain. Potongku dengan tajam, membuat suaranya kembali tercekat di tenggorokan.
Aku menjelaskan padanya bahwa rasa hormat itu didapat melalui perilaku, bukan dipaksakan melalui status sosial atau hubungan darah semata. Aku juga menegaskan bahwa mulai malam ini, aku tidak akan lagi membiayai satupun gaya hidup mereka, dan rumah yang mereka tempati saat ini adalah milik pribadiku yang sewaktu-waktu bisa kupulihkan status penghuninya. Kepanikan yang sesungguhnya kini benar-benar melanda mereka. Mereka menyadari bahwa kali ini aku tidak sedang bermain-main atau sekadar menggertak. Mereka terdampar di pulau jauh, tanpa uang, tanpa penginapan, dan tanpa dukungan finansial yang selama ini menjadi napas kehidupan mereka. Aku memberikan mereka satu solusi terakhir. Mereka harus menjual semua barang mewah yang baru saja mereka beli di bandara tadi pagi ke toko secondhand atau pegadaian setempat jika ingin makan dan membeli tiket pulang kelas ekonomi. Itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup tanpa harus bergantung pada belas kasihanku yang sudah habis. Aku mematikan sambungan telepon sebelum mereka sempat membalas, lalu segera mematikan ponselku sepenuhnya agar tidak terganggu oleh panggilan-panggilan berikutnya. Aku berdiri di depan jendela, menatap pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, dan merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar menyelimuti jiwaku. Malam ini, aku tidur dengan sangat nyenyak di atas ranjangku yang nyaman, sementara orang-orang yang merampokku harus belajar menghargai setiap butir nasi dan setiap rupiah di bawah dinginnya langit malam Labuan Bajo. Perang ini belum berakhir, namun aku sudah memenangkan pertempuran mental yang paling menentukan dalam hidupku. 3 hari berlalu sejak malam mencekam di Labuan Bajo, dan rumahku terasa jauh lebih tenang tanpa ada satupun gangguan dari keluarga mertua. Aku menghabiskan waktu dengan merawat diri, melakukan meditasi, dan fokus pada proyek kreatifku yang sempat tertunda karena drama domestik yang melelahkan. Aku tahu mereka akhirnya berhasil pulang dengan pesawat ekonomi paling malam. Kabarnya mereka terpaksa menjual tas-tas koper mewah dan beberapa perhiasan emas milik Ibu Widya di toko perhiasan lokal demi selembar tiket pulang. Saat kudengar suara taksi berhenti di depan gerbang pagi ini, aku tidak terburu-buru menyambut. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan gaya yang sangat elegan, mengenakan pakaian rumah yang modis namun menutup lekuk tubuh dengan sempurna, menunggu mereka masuk ke dalam daerah kekuasaanku. Pintu terbuka dengan kasar, menampakkan pemandangan yang sangat jauh berbeda dari keberangkatan mereka yang jemawa beberapa hari lalu. Ibu Widya masuk dengan wajah kusam. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa lagi ditutupi oleh riasan, dan hijab sutranya tampak kusut tak terawat. Di belakangnya, Tiara mengekor dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi ponsel di tangannya yang terus-menerus merekam konten. Ia tampak seperti orang yang baru saja kehilangan harga dirinya sepenuhnya. Mereka terlihat hancur, kelelahan, dan yang paling penting, mereka terlihat kalah di depan menantu yang selama ini mereka anggap remeh. Reza adalah yang terakhir masuk. Ia mematung saat melihatku duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangat, seolah-olah tidak ada badai yang baru saja aku ciptakan. Ia mencoba melangkah mendekat, mungkin ingin memelukku atau meminta maaf, namun aku mengangkat tangan kananku sedikit, sebuah isyarat berhenti yang sangat tegas. Jangan mendekat sebelum kalian membaca dokumen yang ada di atas meja itu, ucapku dengan suara yang jernih dan berwibawa. Di atas meja kopi marmer itu, sudah kusiapkan 3 map berbeda warna yang akan menentukan nasib mereka di rumah ini, mulai detik ini hingga masa depan nanti. Ibu Widya mencoba untuk kembali marah. Namun suaranya tercekat saat ia melihat map pertama yang berisi rincian utang dan total uang yang telah ia ambil tanpa izin selama 2 tahun terakhir. Nominalnya mencapai angka miliaran rupiah, sebuah angka yang membuat wajahnya yang pucat menjadi semakin pasi saat menyadari betapa banyaknya ia telah merampokku.
Aku menjelaskan bahwa dokumen itu adalah dasar untuk laporan kepolisian atas dugaan pencurian dan pemalsuan tanda tangan jika ia tidak menyetujui syarat-syarat yang kuberikan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi agama atau air mata palsu. Kali ini, aku berbicara dengan bahasa hukum dan fakta yang tak terbantahkan. Map kedua berisi surat perjanjian keluar rumah untuk Ibu Widya dan Tiara, di mana aku memberikan mereka waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka sendiri. Aku menegaskan bahwa rumah ini adalah aset pribadiku yang kubeli sebelum menikah, dan aku tidak memiliki kewajiban hukum untuk menampung orang-orang yang tidak tahu cara menghargai pemiliknya. Tiara mulai menangis sesenggukan, menyadari bahwa kehidupan mewahnya yang menumpang padaku telah berakhir secara permanen, sementara Ibu Widya hanya bisa terduduk lemas di kursi kayu, kehilangan semua keangkuhannya yang selama ini ia banggakan. Map terakhir adalah yang paling berat, yaitu untuk Reza. Berisi draft kesepakatan pernikahan dengan pemisahan harta yang sangat ketat dan persyaratan bahwa ia harus memilih antara berdiri membela istrinya atau mengikuti ibunya keluar dari rumah ini. Aku menatap suamiku itu dalam-dalam, memberinya kesempatan terakhir untuk menjadi pria sejati yang memiliki prinsip dan keberanian untuk memimpin. Aku mencintaimu, Mas. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri dan harga diriku. Jika kamu ingin tetap bersamaku, kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan sekadar perpanjangan tangan ibumu untuk menguras hartaku, kataku dengan nada yang tulus namun tetap dingin. Suasana ruangan itu menjadi hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak seolah menghitung sisa waktu kekuasaan keluarga mertuaku di rumah ini. Ibu Widya akhirnya menyadari bahwa posisinya telah benar-benar runtuh. Ia tidak memiliki akses uang, tidak memiliki tempat tinggal yang bisa diklaim, dan kini terancam kehilangan dukungan dari anak laki-lakinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat perjanjian yang kuberikan, sebuah pengakuan kalah yang paling memalukan bagi seorang wanita yang selalu ingin terlihat dominan. Ia keluar dari ruang tamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langkahnya gontai menuju kamar untuk mulai mengepak barang-barangnya. Reza jatuh berlutut di depanku, ia menangis dan memohon maaf atas segala kelalaiannya selama ini, berjanji akan bekerja lebih keras dan menjaga jarak finansial ibunya dariku. Aku tidak langsung memaafkannya, namun aku setuju untuk memberikannya masa percobaan dengan pengawasan ketat atas setiap pengeluarannya. Aku menyadari bahwa pernikahan kami memerlukan perbaikan besar, namun setidaknya sekarang, posisi tawarku sudah berada di puncak yang semestinya. Di usiaku yang 25 tahun, aku telah berhasil menyingkirkan parasit-parasit yang hampir menghisap kering jiwaku, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku sejauh ini. Sore itu, aku berdiri di balkon, melihat sebuah mobil bak terbuka mengangkut barang-barang Ibu Widya dan Tiara meninggalkan halaman rumahku untuk selamanya. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kemewahan namun sangat cocok untuk mereka belajar tentang arti kerja keras dan kejujuran. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah seluruh beban di pundakku telah terangkat dan udara di sekitarku menjadi jauh lebih bersih untuk dihirup. Aku adalah Nadine, seorang wanita mandiri, berhijab, dan berdaulat atas hidupnya sendiri. Aku bukan lagi ATM berjalan bagi siapapun. Sebagai langkah penutup, aku mengunggah sebuah foto di media sosial pribadiku, sebuah foto siluet diriku yang menatap matahari terbenam dengan pakaian yang elegan dan tampak sangat body goals meski dalam balutan hijab yang rapi. Tanpa menuliskan caption yang menyindir atau penuh drama, aku hanya menuliskan satu kata, freedom. Unggahan itu langsung mendapatkan ribuan suka dan dukungan dari teman-temanku yang tahu betapa kerasnya aku bekerja selama ini. Aku menutup ponselku, tersenyum pada pantulan diriku di kaca,
dan bersiap untuk memulai babak baru hidupku sebagai ratu yang telah berhasil merebut kembali tahtanya dari tangan para pengkhianat.